Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini adalah pertemuan terakhir dengan saya, maka saya akan membahas juga untuk soal yang terakhir di slide yang sudah saya kirimkan. Nah, langsung saja saya mulai. Mudah-mudahan di pertemuan terakhir ini bisa memberikan beberapa pencerahan untuk kalian semakin mengerti tentang cara pengerjaan analisa struktur dengan metode matriks pada balok menerus. Kalau kalian itu sudah bisa dan sudah paham pada case ini, nantinya kalau kalian mengerjakan soal-soal yang lain atau mungkin kalian akan menemui di mata kuliah yang ada penyelesaian dengan cara bentuk matriks, maka bisa lebih mudah, harapannya seperti itu. Nah, ya langsung saja saya mulai. Yang nomor 3 ini ada sebuah balok itu dengan beban terbagi merata. Nah, ini tumpuannya di tengah dan dia mengalami settlement sebesar 15 meter. Nah, ini di sini settlement ditandai dengan, saya berikan tanda ini ya, itu adalah tanda dia itu terjadi settlement ke bawah begitu. Nah, yang ditanyakan berapa besarnya gaya-gaya yang timbul yang ada di dalam balok ini, di mana I-nya ini sudah diketahui yaitu 400 kali 10 pangkat minus 6 meter pangkat 4, kemudian dengan E-nya adalah 20 kali 10 pangkat 6 ton per meter persegi. Untuk Hi-nya ini sebesar 0,6 ton per meter, settlementnya 15 mili. Kemudian untuk total bentangnya itu adalah 18 meter. Nah, solusinya yang pertama, kita bisa lihat matriks momen primernya dulu. Sama seperti contoh yang pertama dan kedua ya. Itu kita lihat ini karena dia ada settlement, berarti settlementnya juga harus dihitung. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Kita bisa masukkan ke dalam rumus F01 sama dengan F02 sama dengan min 6EI dikalikan delta. Delta itu adalah singkatan atau dia notasi yang melambangkan settlement ya, per L1 kuadrat. Kemudian kita masukkan saja nilainya, min 6 dikali E-nya tadi kan 20 kali 10 pangkat 6 dikali I-nya 400 kali 10 pangkat min 6, kemudian dikali settlementnya. Itu kan tadi dalam bentuk mili ya. Nah, di sini ini diubah dalam bentuk meter. Jadi 0,015. Hasilnya min 7,2 ton meter. Itu adalah matriks momen primernya. Nah, itu kan pada F01, F02 karena itu kan bentangnya ada 2 ya, dibagi 2 bagian maksud saya. Nah, kemudian elemen 1 itu ada F01, F02. F01, F02 itu sama. Kemudian yang elemen kedua itu yang ada di sini, ini kita bisa lihat ada F03 dan F04. Maka kita bisa masukkan lagi dengan rumus 6EI dikali delta per L2 kuadrat. Yang F01, F02 itu minus, yang F03, F04 itu tidak minus. Itu memang rumusan. Jadi rumusan ini sudah bisa dipakai apabila kondisinya sama persis seperti ini. Kemudian setelah diketahui, kita bisa hitung, kita tambahkan F0 berarti kan min 7,2
diisikan ya, itu berarti F01. Di sini saya beri tanda. Di sini ada F01, F02, F03, dan F04. Ditambahkan dengan matriks yang isinya adalah min 5, kemudian 5, min 3,2, dan 3,2. Itu. Kemudian ditambahkan. Nah, ini hasilnya. Untuk F0-nya sendiri, ya F0 ini, nah kan sudah diketahui, maka matriks gaya luarnya atau matriks P itu adalah sigma dari F0. Berarti min F02 ditambah F03 itu diisikan isinya. Kan F02 kan min 2,2 ya, ditambah dengan 8,05. Ini yang ada di sini nih hasilnya. Nah, ini dipindahkan ke sini. Seperti itu. Nah, kalau kalian lupa cara pengerjaannya ini dapatnya dari mana, kalian bisa lihat di contoh soal nomor 1 dan nomor 2. Ini karena kan sudah disingkat ya saya pengerjaannya. Jadi supaya lebih cepat saja, kalian juga bisa belajar lagi untuk mereview materi yang sebelumnya. Karena semakin kalian sering mereview, maka akan semakin mudah ingat. Nah, setelah itu kita masuk ke dalam matriks perpindahannya. Matriks perpindahan yaitu isinya adalah K inverse dikali dengan matriks P yang sudah didapat. Maka K inverse itu nilainya adalah 1/0,9 EI. Ya, 1/0,9 EI dikali min 5,85 dari matriks P-nya. Kemudian setelah didapat dari nilai K inverse-nya, matriks perpindahan, K inverse sudah diketahui, matriks P-nya sudah, maka kita bisa lihat di momen akhirnya, yaitu F0 ditambah matriks F, di mana matriks F0 yang sudah diketahui ditambah SA transpose dikali dengan X. Nah, inilah hasil akhirnya. Ya, saya harap kalau misalkan ada pertanyaan, Bu, itu dapatnya dari mana ya? Kok nggak dijelaskan? Kok nggak diuraikan? Iya, karena memang ini sudah disingkat. Harapannya kalian bisa latihan sendiri, itu nilainya dapat dari mana, itu dengan cara mereview materi yang sebelumnya yang sudah saya berikan. Jadi ini adalah kombinasi soal saja. Yang pertama, kedua kan tidak ada settlement. Nah, ini yang ketiga ditambahkan settlement. Jadi supaya ada variasi-variasi soal seperti itu. Nah, ini bawahnya adalah gambar bidang momennya. Bidang momen ya sama ya seperti yang cara contoh soal pertama dan kedua kemarin. Nah, akhirnya pertemuan kita sudah selesai. Semoga perkuliahan analisa struktur kali ini bisa membawa manfaat untuk kalian dan bisa menambah ilmu kalian ya tentunya. Meskipun belajar di rumah, tetap semangat, jaga kesehatan. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.